Setelah kita mendapatkan jam SWF dan menit SWF, yang kita butuhkan selanjutnya hanyalah detik SWF. Nah, untuk cara membuat detiknya ini hampir sama, bahkan sama kayak tadi, cuma merubah besar sama tebalnya aja. Pertama-tama kita buka flash, lalu create new flash document. Nah, setelah muncul, kita ubah luas bidang kerja kita jadi 200x200 sama kayak tadi. Kalau kalian 300x300 ya 300x300. Kita klik OK. Lalu kita show frame dulu, show frame agar terlihat semua. Setelah itu kita gambar polystar toolnya. Kita tentukan dulu ketebalannya, kita ubah jadi 5. Lalu di option kita ubah number of sides menjadi 12. Klik OK. Sama kayak menit tadi, kita ngakalin di action script. Nah, di fill color kita ubah di transparan, dan warna ininya kita ubah jadi biru-biru agak hijau ini. Setelah itu kita gambar kecil aja. Kita selection tool, lalu kita tengahkan align horizontal center, terus dengan distribute vertical center. Setelah berada di tengah, kita klik kanan di frame 12, kita insert keyframe, lalu kita klik di sembarang tempat dulu, klik di layer 1 sekali sampai terseleksi semua, lalu klik F6 agar di tiap-tiap frame terdapat keyframe. Setelah itu kita kondisikan kayak tadi, frame 1 diklik, kita klik sembarang tempat, hapus yang ini. Setelah udah, kita klik juga di frame 2, kita hapus setelahnya, dan seterusnya. Frame 11 dan frame 12. Setelah sudah, kita klik dulu Ctrl Enter. Sudah berjalan sempurna. Kita close, kita save dulu. Save as dengan nama detik. Setelah itu kita save. Jika sudah tersave, kita mainkan sekali lagi Ctrl Enter agar kita mendapatkan SWF-nya. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita tinggal menggabungkan SWF dari jam, menit, detik, lalu memasukkan action script-nya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang action script terlebih dahulu. Sebelum kita melanjutkan ke tahap memasukkan script dan menggabungkan semua SWF-nya, mari kita pelajari dulu tentang action script yang akan kita masukkan. MyDate sama dengan NewDate, maksudnya untuk mendapatkan informasi tanggal dari komputer kita. Hours sama dengan MyDate.getHours, maksudnya untuk mendapatkan informasi jam dari komputer kita, dan seterusnya. Jam polygon sama dengan hours, maksudnya variabel jam polygon mengambil informasi dari variabel hours. If hours lebih dari 12, jam polygon sama dengan hours min 12. Maksudnya, jika jam menunjukkan pukul 13.00 sampai 24.00, maka hours min 12. Else if hours kurang dari 1, jam polygon sama dengan hours plus 12. Maksudnya,
Selain itu, jika hours kurang dari 1, maka hours plus 12. Else jam poligon sama dengan hours. Maksudnya, di luar semua itu, variabel jam poligon sama dengan hours. Menit poligon sama dengan minutes. Maksudnya, variabel menit poligon mengambil informasi dari variabel minutes. If minutes lebih dari 60 or minutes kurang dari 1, menit poligon sama dengan 60. Maksudnya, jika menit lebih dari 60 tapi kurang dari 1, maka menit poligon sama dengan 60. Detik poligon sama dengan in second per 5. Maksudnya, variabel detik poligon mengambil informasi dari variabel second dibagi 5. If second lebih dari 60 or second kurang dari 5, detik poligon sama dengan 12. Maksudnya, jika detik lebih dari 60 tapi kurang dari 1, maka detik poligon sama dengan 60. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap menggabungkan semua SWF dan memasukkan action script. Nah, setelah kalian memahami action script tadi, kita akan memasukkan jam, menit, dan detik yang SWF-nya tadi sudah kita buat ke dalam satu file dengan masukkannya ke dalam library. Lalu kita akan menjalankannya dengan action script, karena tanpa action script sebuah jam tidak akan bisa berjalan. Caranya adalah klik dulu di aplikasi flashnya, create new flash document. Kalian buat insert layer, kalian klik sekitar 1, 2, 3, sekitar 3. 1 buat action script, 1 buat jam, 1 buat menit, 1 buat detik. Kita namain dulu action script, lalu ini jam, ini menit, dan ini detik. Setelah itu di action scriptnya kita klik action, lalu masukkan script yang akan kita taruh di description video ini. Tinggal copy, masukkan ke dalam actionnya. Setelah itu kita harus masukkan SWF dari jam, menit, dan detik yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah kita klik file, lalu kita klik import to library. Kita klik. Kalau sudah, kita menuju ke destinasi folder yang tadi kita tentukan. Di sini kita pilih tiga-tiganya dengan menahan tombol Ctrl di keyboard agar bisa menyeleksi lebih dari satu. Setelah itu kita klik open. Nah, sekarang file kalian udah masuk di library. Library ada di sebelah kanan biasanya. Ini kalian klik sekali. Nah, sini akan ada file-file kalian tadi, file SWF-nya. Masukkan dulu file jamnya sampai ada tanda panah 4 gitu. Kita klik, kita drag ke dalam bidang kerja. Setelah itu kita klik free transform tool. Kita klik di layer jam dulu. Klik di layer jam sekali, lalu kita masukkan jamnya. Jadi file jam harus ada di layer jam, SWF-nya detik harus ada di layernya detik, SWF-nya menit harus ada di SWF-nya menit. Ini kita besarin dikit. Besarnya sambil pencet shift
biar bentuknya tetap sama. Lalu kita klik di menit, kita masukkan menitnya, lalu kita besarkan dikit sambil nahan tombol shift. Setelah itu kita klik di layer detik, lalu kita masukkan detik, maaf, menit, detik. Kita besarkan dikit. Setelah itu seleksi cek pakai selection tool, lalu di align info and transform kita tengahkan semua. Klik satu-satu, ditengahin satu-satu. Nah, setelah udah ada di tengah semua, tengahinnya satu-satu, diklik dulu baru ditengahin seperti itu. Setelah udah di tengah semua, nggak kayak tadi, kita nggak usah masukin ke frame 12 segala macam, kita tinggal masukin scriptnya aja, karena sebenarnya animasi ini udah jalan. Kita buka di action scriptnya. Nah, di sini tiap di akhir scriptnya, di script jump polygon contohnya, sebelum go to end stop, di situ ada hours polygon, ada minutes polygon, ada seconds polygon. Itu akan kita butuhkan untuk mengisi di masing-masing layer tadi agar bekerja sesuai dengan script. Kita copy dulu hours polygonnya. Setelah kita copy, karena hours berarti jam, maka kita klik di objek jamnya tadi. Nah, nanti di sini akan ada instance name. Selain instance name, jangan. Jadi kalau ininya instance name, kalian klik, baru kalian paste yang tadi. Nah, untuk objek menitnya, kalau ini kan frame label, dan yang frame label, kalian klik dulu sembarang tempat, klik di objeknya sampai jadinya instance name. Ini kalian masukkan, kalau tadi kan hours, ini minutes. Nah, minutes polygon. Sesuai dengan yang di action scriptnya tadi. Nih, minutes polygon. Untuk detiknya kita pakai seconds polygon. Kita copy, kita klik di objek detiknya, lalu di instance name-nya kita paste. Setelah itu kalian coba tekan Ctrl Enter. Nah, dia sudah berjalan sesuai dengan jam di komputer kalian. Ini di jam komputer saya jam 8.22, maka dia di sininya di jamnya dia jam 8, di sininya di jarum 4 karena dibagi 5. Lalu di detiknya dia sudah masuki jam 1.5, dia akan pindah dan seterusnya. Selamat mencoba dengan bentuk yang kalian inginkan. Kalian bisa berkreasi dengan yang bentuk lain. Good luck.